Jadi di YouTube gue ini ada masa dimana gue sering banget ngomongin cerita horor dari mulai rumah gue sampai cerita-cerita lainnya. Nah pada suatu hari tim gue tuh bilang ada cerita yang lagi rame banget di Twitter. Terus tim gue yang pada saat itu Reza yang masih kerja sama gue sekarang kebetulan orangnya udah nggak di sini lagi. Dia bilang, "Bang, coba nih kita bahas soal ada cerita yang viral banget di Twitter namanya KKN di Desa Penari." Akhirnya gue bahas di YouTube gue. Lalu gue dapat kesempatan untuk dapat soundbite suara dari ternyata yang sosok di balik penulis KKN di Desa Penari yang viral di Twitter itu dari akunnya namanya Simple Man. Hari ini hadir di studio gue. Halo, Mas Simple Man. Halo Bang Radit. Pak apa Mas atau Mas aja. Mas Man. Mas Man. Iya kan Simple Man kan? Iya kan? Apa Mas Simple kan ya? Ya Mas Simple Man. Kita akan ngobrol banyak sama sosok di balik akun Simple Man yang punya cerita KKN di Desa Penari. Terus terakhirnya ada film Sewudino. KKN Desa Penari itu sampai saat ini masih menjadi film terlaris nomor 1 sepanjang masa di Indonesia. 10 juta yang nonton. Gue gak mau bahas horor hari ini. Gue mau bahas soal pengalamannya dia. Kenapa dia tetap memutuskan untuk tidak muncul di publik sesuai request Mas Simple Man hari ini juga, mukanya tidak kita tampilkan. Gue mau ngulik itu semua. Gue hari ini berangkat dari rasa penasaran gue sebagai seorang penulis yang juga bikin cerita, pengen ngulik lebih jauh nih proses dari si Mas Simple Man ini. Tapi sebelum kita mulai ya Mas Simple Man ya, ini aja mumpung kita ketemu, gue sekalian mau klarifikasi dulu nih sebelum kita lebih jauh nih. Jadi waktu itu kan rame ya. Iya. Yang video di tempat gue, terus abis itu ada suara masnya. Rame ya, banget Mas. Rame banget kan. Setelah itu jadi buku. Jadi buku. Ketika cerita KKN di Desa Penari ini jadi buku, orang-orang tuh mulai gosip pada saat itu. Yeah. Ada yang bilang bahwa gue itu ikut andil dalam merencanakan ramenya KKN Desa Penari ini karena yang menerbitkan buku KKN Desa Penari itu namanya penerbit Bukune. Nah memang gua itu dulu adalah pemimpin redaksi di penerbit Bukune. Tapi selesai di tahun 2010. Itu 9 tahun yang lalu tuh. Nah gua mau klarifikasi nih biar jelas juga nih. Adakah hubungan gua antara cerita lo sampai jadi buku ini? Enggak Mas. Sama sekali enggak kan? Sama sekali. Berarti itu bener ya, kita nggak punya hubungan apapun ya? Enggak ada. Oke. Kenapa dia bisa jadi buku? Jadi setelah ini rame dikontak langsung sama penerbit Bukune atau gimana? Jadi saya cerita dari awal aja. Oke, boleh. Cerita KKN di Desa Penari itu sebenarnya nggak dibuat untuk viral. Oke. Itu saya buat sekedar untuk berbagi seperti cerita-cerita sebelumnya. Kesenangan seseorang untuk menulis dan berbagi cerita ke orang-orang yang suka aja dengan cerita-cerita horor. Oke. Sebentar, kita mundur lagi jauh nih. Kita mundur jauh. Mundur jauh dikit lagi. Berarti KKN di Desa Penari ini adalah cerita kesekian yang ditulis di Twitter. Benar. Oke. Sebelumnya banget nih. Twitternya itu dibuat untuk apa? Simple Man ini ketika muncul pertama kali akun Twitter dengan nama itu, foto Walter White itu kan? Iya. Itu untuk apa? Jadi akun Simple Man itu saya buat untuk sekedar menulis hobi saya yang sempat tertunda. Okay. Sebelumnya saya itu memang sering menulis di Facebook waktu masih zaman Facebook itu masih rame. Okay. Tapi kemudian setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu kayak tujuannya untuk mengalahkan penulis lain. Oh gitu? Saya merasa bosan di Facebook. Kemudian rehat kurang lebih 3 tahun. Okay. Setelah 3 tahun itu saya lihat di Instagram ada akun Twitter yang rame yang selalu posting cerita horor setiap malam Jumat. Oke. Dari situ ada keinginan lagi untuk saya harus bisa nih ngalahin penulis ini. Oke. Bentar. Ngalahin nih maksudnya jadi lebih banyak follower kah? Secara follower dulu. Oke. Itu emang lumayan kompetitif ya berarti ya? Saya emang dari dulu kompetitif dalam beberapa hal aja. Oke. Tapi menulis memang hobi? Sejak dulu hobi saya menulis. Hobi. Dimulai dari baca buku dulu, Mas. Oke, berarti terinspirasi. Kalau gue suka lupus kan, makanya larinya ke komedi. Hilman Hariwijaya almarhum.
suka itu. Nah, Mas Simple ini dulu suka apa? Kok jadi ke horor gitu nulisnya? Kalau dari Indonesia saya suka dengan karyanya D. Lestari. Oh, Dewi Lestari. Tapi kalau dari luar negeri saya suka karyanya J.R.R. Tolkien. Oh, Tolkien ya. J.R.R. Penulis Game of Thrones. Oh iya, J.R.R. George, Martin. iya, Martin. itulah. Dan penulis-penulis Sherlock Holmes. Oh iya. Oke, berarti memang nggak spesifik horor ya? Nggak spesifik, bahkan sebenarnya kalau Mas Raditya dikatanya itu saya tuh nggak suka horor sebenarnya. Oke. Berarti karena suka baca, ya seperti biasa ya, perjalanan seorang penulis adalah perjalanan seorang pembaca ya. Karena suka baca jadi kayak terinspirasi juga nih. Ya, ada keinginan Gue untuk pengen nih menulis. kayak orang kayak gini gitu kan. Ya. Di Facebook, genre-nya apa? Apa udah horor atau? Masih horor, tapi bedanya di Facebook itu 100% fiksi. 100% Jadi fiksi? itu benar-benar dibuat dari nol, dari fiksi banget tanpa ada contoh dari manapun. Oke. Jadi benar-benar dari kepala dituangkan untuk kenikmatan aja membagikan cerita-cerita itu. Oke, berarti yang tulisan-tulisan awal di Facebook itu horor tapi hayalan lah. Hayalan. Gitu, oke. Masih inget nggak cerita pertamanya soal apa? Ini uniknya bagi saya sendiri ya. Cerita-cerita horor saya itu selalu diawali dengan pengalaman sendiri. Oke. Saya mulai menulis cerita di Facebook, setelah itu di Kaskus, setelah itu di Twitter, dan semua dari ketiga platform ini tulisan pertama saya selalu tentang tulisan berjudul Rumah Angker Temanku. Itu pengalaman sendiri. Oke. Dan anehnya setiap memulai dengan karya itu tulisan pengalaman sendiri diikuti dengan banyak orang yang menyukai, bukan bersikap saya sombong, Iya, tapi iya. kemudian banyak orang yang kemudian mengikuti saya dari situ. Oke. Ketika pertama kali nulis di Facebook kan udah pasti nggak ada yang kenal kan? Nggak ada. Iya kan? Kok bisa seseorang, dan waktu itu masih anonim juga? Apa udah pakai? Kalau di Facebook sejujurnya ada keinginan saat itu untuk jadi penulis, tapi karena pada saat itu untuk tembus ke penerbit itu sangat susah, jadi saya pakai nama sendiri. Oke, berarti di Facebook tuh muka sendiri, muka asli. Pakai nama sendiri. Oke. Mengalahkan yang di Facebook kan tadi kan tujuan itu ya? Iya, betul. Bisa lah ya, bisa nih ngalahin di Facebook. Bosen, Iya, bosan. pindah ngelihat Instagram, bener tadi? Iya, Oke. kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, nulis juga di Instagram? Enggak. Oh, enggak. Jadi Oke. ada sebuah akun Instagram yang suka bagiin postingan di Twitter, di screenshot yang tiap malam Jumat dia bagikan itu horor. Nah, penulisnya itu selalu penulis itu. Dari situ ada keinginan saya cek ke akun Twitternya, saya cek ternyata dia semuanya tulisan horor. Nah, dari situ saya bikin akun Twitter sendiri dengan nama yang sebenarnya nggak disengaja juga. Saya pilih nama yang paling simple karena sejujurnya saya sendiri nggak tahu harus pilih nama apa. Saya bikin akun itu, saya tulis konsisten dan saya nggak pernah berharap untuk viral. Saya hanya ingin cerita saya sampai ke beberapa orang aja sebagai hiburan. Oke. Itu aja. Oke. Ketika bikin di Twitter, kan Facebook pakai muka sendiri nih. Kenapa begitu masuk di Twitter nggak menampilkan identitas asli? Mungkin karena saya makin berpikir bahwa identitas diri itu nggak perlu diungkap sih. Karena semakin kesini kan ada kekhawatiran pada diri sendiri, pada keluarga. Dan saya itu orang yang suka berpetualang dari kota ke kota lain. Saya sering pindah-pindah kos, pindah-pindah tempat. Jadi saya ingin tetap dikenal sebagai orang yang bukan siapa-siapa aja. Saya ingin orang cuman mengenal tulisan saya aja. Oh, karena kan banyak banget orang yang justru pengen popularitasnya juga kan. Kayak, pengen dikenal sebagai penulis atau gimana. Tapi kalau Mas Simple ini justru nggak mau dikenal. Iya. Oke. Apakah ada pengalaman yang pernah dilihat di diri orang lain sebagai hal buruk dari popularitas? Atau kok bisa berpendapat bahwa kayaknya lebih baik gue nggak dikenal deh gitu? Mungkin kekhawatiran saya itu salah satunya itu takut kalau mungkin foto diedit jadi lebih buruk. Tapi yang paling penting itu saya tuh suka dengan kenyamanan saat orang-orang tidak memandang saya sebagai siapa-siapa. Okay. Saya suka duduk di kafe sendirian, menulis atau duduk atau apapun tanpa diganggu. Karena saya itu punya kecenderungan khawatir atau
ketakutan berlebihan saat berhubungan dengan orang yang banyak. Oke, apakah ini ada hubungannya dengan Mas Simple yang mungkin agak canggung kalau ketemu orang? Karena kan kita Betul. sempat ketemu di luar juga kan. Betul, Mas. Kayak Mas saya nih kalau ketemu orang baru nih agak canggung nih, agak ini gitu. Oh itu juga efek ya berarti? Iya, saya gemetaran biasanya. Gitu ya? Iya, setiap ketemu dengan orang-orang baru. Tapi kalau udah kenal biasanya baru udah bisa normal. Oke. Itu kenapa? Apa karena kalau saya juga dulunya emang bener-bener orang rumahan juga kan. Maksudnya sampai sekarang masih sering di rumah juga. Cuma pelan-pelan gara-gara kalau dulu kan kita nulis buku harus ketemu orang banyak nih. Jadi lama-lama dari mulai susah ngomong depan orang, lama-lama jadi terbiasa gitu. Tapi saya aslinya juga sukanya ya diem di rumah, ketemu orang juga canggung gitu. Itu awalnya memang sama kah kayak gitu? Dari kecil saya jarang berhubungan kecuali kalau sama orang-orang yang dekat aja. Oke. Dan saya jarang sekali berhubungan dengan orang-orang baru. Apalagi waktu sebelum saya pindah ke sini. Kehidupan saya ya cuman bekerja, habis bekerja pulang tidur istirahat di rumah, bekerja tidur lagi istirahat di rumah. Jadi jarang sekali berhubungan dengan orang-orang baru. Oke. Kita ngomongin akun Simple Man ini ya, Iya, di Twitter. Berarti itu tahun berapa ketika memutuskan untuk bikin akun ini? Seingat saya 2019 juga. Oke. Tapi bulannya sekitar Maret atau April. Jadi untuk ke KKN pun butuh proses berbulan-bulan juga. Saya pun juga nggak ada harapan untuk viral itu. Dan di awalnya cerita-cerita yang sebelum KKN itu biasa-biasa aja pembacanya? Maksudnya nggak terlalu besar? Saya tuh menyadari bahwa saya tuh punya standar ya. Saat cerita pertama saya posting, saya sudah mendapat 1.000 sampai 2.000 like. Dan setiap saya posting cerita baru itu selalu naik. Dari situ saya itu mungkin menyadari bahwa saat KKN itu cangkupannya terlalu besar. Itu yang bikin saya juga terkejut. Jadi saya punya standar sendiri untuk menilai postingan saya itu mendapat jangkauan yang besar atau enggak. Gitu. Oke. Standarnya Mas Simple ini 1.000 like lah ya? 1.000 like. 1.000 like itu udah kayak oke nih, responnya bagus nih. Makin lama makin naik, 2.000 like, nih. Iya. Tiba-tiba gue jebol nih like-nya gitu kan. Iya. Oh. Oke. Kalau menurut Mas Simple sendiri, apa sih yang ngebuat cerita KKN di Desa Penari ini jadi bomnya gitu, ketimbang cerita-cerita yang lain? Kalau menurut saya sendiri mungkin karena sebagian kita kan banyak kampus ya, dan kampus-kampus itu menjalani KKN jadi kayak relate bagi mereka yang pernah atau sedang mengalami KKN. Oke. Menurut saya sih itu Karena poin paling pentingnya. banyak orang yang ngalamin KKN juga Iya. dan orang ngerasa oh ini gue punya pengalaman yang mirip-mirip gitu kali ya, Iya. atau tau lah KKN itu apa gitu ya. Iya. Dan kayak belum ada yang bahas nggak sih hantu KKN gitu pada zaman-zaman gitu? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Itu hantu itu kalau di kota saya itu udah semua anak-anak atau mungkin orang-orang seumuran saya itu tahu. Tapi untuk skala nasional seperti kuntilanak, pocong, mereka nggak dikenal karena itu cangkupannya cuma daerah saya aja gitu. Oke. Di daerah mana nih kalau kita boleh tahu? Maksudnya nggak usah terlalu spesifik gitu mungkin. Mungkin saya cuma bisa bilang di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Berarti Mas Simple ini di Jawa Timur. Dari Jawa Timur juga. Ketika menulis di Twitter pakai akun Simple Man, ditulisnya itu di tengah-tengah selesai kerja kah atau gimana prosesnya? Ya, selesai kerja Mas. Jadi saya tuh punya semacam rutinitas. Setiap saya menulis, saya itu punya jenjang waktu 3 hari sekali harus nulis Twitter. Jadi setiap saya nulis itu saya selingi dengan kerja naik motor. Oke. Saat saya naik motor menuju ke tempat kerja, di situ dari cerita yang diceritain narasumber yang hanya mungkin nggak banyak, itu saya harus berusaha untuk menjadi dia. Bagaimana kalau saya yang KKN dan bagaimana saya menghubungkan titik per titik ke cerita itu. Oke. Jadi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja itu saya udah tahu harus bagaimana dan berhenti di titik mana. Oke. Ini prosesnya beda banget sama saya ya, sama gue ya sebagai sesama penulis nih. Kalau gue tuh nulis tuh harus rapi banget. Jadi pertama pakai premis, abis itu dibagi 3 babak, terus pokoknya kayak bikin bangunan rumah tuh. Jadi
gambar arsiteknya tuh harus ada dulu. Tapi ini kalau gue ngelihatnya justru Mas Simple ini benar-benar apa yang keluar itu yang langsung dituangkan kan. Iya. Jadi proses abstraksinya itu di atas motor, Di atas motor. kebayang itu nggak ditulis berarti kan? Cuman dibayangin kan? Iya, cuman dibayangin. Dibayangin begitu selesai motoran Saya kerja. Oh, enggak, belum nulis. Nggak ditulis di Oke. HP, nggak ditulis dimanapun. Oke, ini Jadi selesai itu motoran masih nih. di kepala. Di kepala kerja. Habis itu kerja. Kerjanya ngapain? Saat itu saya masih kerja di pabrik. Oke. Saya kerja 8 jam per hari, pulang, mandi, makan, habis itu baru mulai buka laptop. Dan Oke. titik-titik yang udah ada di kepala saya harus dimulai. Itu nggak lupa tuh selama kan udah 8 jam. Titik-titik yang saya maksud ini, Radit, biasanya sesuatu yang major, yang besar. Oke. Contoh adalah saya nggak boleh melupakan bahwa salah satu narasumber itu memiliki perewangan namanya Mbah Dok gitu. Sesuatu yang major, titik-titik ini major, jadi ketika saya menghubungkan ke situ saya hanya perlu menulis detail kecil-kecil aja menuju ke situ. Oke. Dan nggak boleh titik ini ke titik ini ke titik ini langsung ke sini, nggak boleh, harus tetap melewati alur itu yang sudah tersusun di kepala saya. Oke. Berarti proses penulisannya itu ada kejadian-kejadian yang pentingnya, lalu ngisi detail-detailnya ngisi detail, supaya betul. nyampe ke sini nih. Supaya bisa nyampe ke situ. Oh, karena kan Penceritanya tidak mungkin menceritakan itu dengan sedetail itu. oke, berarti memang ini kita katakanlah cerita KKN lah ya. Iya. KKN Desa Penari ini berarti memang ini kisah nyata. Betul. Tapi ketika dituturkan ke Mas Simple, dia berbentuk kepingan-kepingan. Kepingan-kepingan kecil. Oh. Yang mana yang paling besar yang harus dititikin itu. Oke, menarik banget ya. Tapi nih, kok bisa itu sekali jalan nulisnya itu kan langsung nge-tweet kan? Iya, live. Nggak ditaruh di laptop terus sambil baca laptop. Enggak. Nih cerita gitu, enggak? Enggak. Jadi apapun yang terjadi itu di ketikan itu. Iya, betul. Gimana caranya kalau ada kesalahan plot atau gimana tuh? Jadi sebelumnya narasumber cerita dulu. Oke. Cuman garis besarnya aja. Saya pernah KKN dan di KKN itu 2 teman saya meninggal. Saya tanya bagaimana bisa meninggal, bagaimana prosesnya. Beliau bercerita hanya sebentar, mungkin kalau dalam hitungan waktu nggak sampai setengah jam. Dia selesai bercerita, saya udah dapat gambarannya. Dan setelah saya dapat gambarannya, baru saya mulai susun yang major-major dulu. Oke. Saat major ke situ, saya isi dengan detail-detail kecil itu. Nah, nulisnya pun harus live ke laptop. Nggak bisa saya siapin dulu naskahnya, saya tulis, habis itu saya posting di Twitter. Saya justru nggak bisa kalau seperti itu. Oke. Jadi begitu saya buka laptop, saya udah lupa semuanya, saya bisa nulis dari maghrib sampai jam 1 malam. Live. Makanya mungkin pembaca saya agak sebalnya itu harus menunggu. Karena live memang. Banyak pembaca saya yang bertanya, kenapa sih nggak langsung diketik sepanjang itu? Ya karena ini emang live. Saya harus ngetik, habis itu istirahat bentar, rebahan. Terus bentar orang pada nungguin nih. Untuk meluruskan punggung, Nge-vape minum dulu, sebentar. Saya nggak ngerokok. Oh iya, oke. Jadi habis itu Iya. posting. Oke. Wah ini prosesnya beda banget ya. Pernah nggak, kan live nih, nulis live, terus udah 5 tweet, mau majuin cerita kan, udah 5 tweet, udah mau tweet ke-6 kayak, aduh kayaknya di tweet yang ketiga seharusnya ada detail ini nih, supaya yang ini lebih bunyi nih adegannya. Pernah gitu nggak? Pernah. Jadi KKN Desa Penari lagi ya. Iya. Saya jelaskan bahwa desanya itu nggak bisa ditempuh dengan mobil, hanya motor. Tapi di titik tertentu itu, entah saya waktu itu sedang melamun atau apa, saya menulis bahwa sang karakternya dijemput pakai ambulan. Di situ saya diingatkan oleh pembaca saya dan saya, seharusnya nggak ada ini. Tapi yang bisa ngeles, kayak ambulannya pakai Nggak, motor. saya pikir ya sudah, ini kesalahan saya. Enggak ya? Biarkan pembaca membaca kesalahan saya untuk. Oke. Itu di address nggak? Masih ada di tweetnya, bahkan nggak saya hapus. Oke. Karena memang itu kesalahan saya. Dan itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya juga nulis live. Sekali lagi ini cerita juga benar-benar ada. Gitu. Jadi saya nggak merasa Oke. ini dibuat-buat. Lalu kapan waktunya berhenti ketika menulis ini nih? Apakah pas capek atau ketika sebuah kejadian mayornya udah selesai terus baru disambungin lagi, atau emang sebuah cerita tuh harus tuntas saat itu juga? Ini balik ke naik motor tadi ya. Oke. Saat saya naik motor menuju ke tempat kerja itu, saya udah tahu harus berhenti di mana. Dan anehnya berhenti di situ selalu bertepatan dengan jam 12. Jadi
Saya membatasi diri saya agar tidak terlalu lelah juga. Jadi ketika major itu nanti majornya akan di sini. Jadi ketika saya mengetik itu di live itu dan sampai di titik itu saya berhenti. Dan nggak pernah ada perpisahan. Saya berhenti dulu ya pembaca. Berhenti udah selesai saya tutup laptop tidur. Terus Pembaca yang marah-marah ya saya minta maaf, saya juga punya keterbatasan dan walaupun beberapa komplain ya kalau setidaknya kalau mau mengakhiri pamit bilang, lah. iya. Ini gue masih melek nih sampai jam 4 pagi nih, mana nih orang gitu kan. Saya berpikir bahwa justru di situ serunya. itu serunya lo nungguin cerita Melihat ya. pembaca yang gemas, kesal, marah itu kan semacam berarti mereka benar-benar ingin membaca cerita ini. Oke. Itu bagi saya kesenangan tersendiri. Oke, berarti kan ini bener ya, kita nggak ada hubungan apapun dalam hal penerbitan bukunya. Gak ada mas. Gosip berikutnya nih, apakah benar Mas Simple ini adalah buatan dari sebuah production house? Supaya ceritanya rame dulu baru gini? Enggak. Sama sekali enggak. Itu orang tuh banyak yang ngarang ya? Sangat mas, saya bahkan sering membaca komentar atau DM, pasti kamu bikinan Pak Manoj. Oh, MD. Atau kamu pasti karyawannya MD. Saya bilang 100% enggak. Bahkan saya itu baru mengetahui MD, saya hanya mengenal MD itu sebagai perusahaan yang membuat sinetron. Oke. Bahkan saya tidak tahu kalau ada film bioskopnya. Baru setelah saya dijelaskan lebih detail, baru saya mengenal MD. Oke, Jadi saya berarti itu semua bohong ya? Bohong sekali. Apa gosip yang paling absurd soal sosoknya Simple Man ini? Pesugihan kah atau apakah? Gosip yang paling mungkin nyebelin itu mungkin saya tuh dipikir perempuan. Oh gitu? Jangan-jangan Simple Man ini sebenarnya perempuan tapi ya Oke. saya tetap laki-laki lah. Oke, iya. Kok orang nebak-nebaknya ini juga ya? Mungkin orang-orang kita tertantang kali Pengen untuk mengetahui sosoknya. sosok di balik. Atau mancing juga kali? Kayak nunggu Simple Man nulis bahwa saya bukan ini, bukan itu, nggak juga? Enggak sih mas. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari Twitter rame, pindah ke buku. Kenapa sesuatu yang udah rame, yang orang bisa baca dengan gratis, itu dijadiin buku gitu? Maksudnya apa yang dipikiran Simple Man saat itu gitu? Oke. Balik, saya tuh bagaimanapun juga ingin dikenal sebagai seorang penulis. Oke. Apalagi kalau seorang penulis yang belum memiliki buku. Tentu saya juga punya harapan bahwa mungkin suatu hari saya bisa menerbitkan buku. Di titik KKN Desa Penari ini sebenarnya ada keraguan besar. Salah satunya itu mas. Saat saya menjadikan ini buku, apakah akan mengundang kontroversi? Bahkan saya sempat minta saran ke Mas Vial. Beliau itu waktu itu masih menjadi pemretnya buku ini. Saya bilang, Mas kalau ini dijadiin buku, apakah saya nggak dirujak? Bagaimanapun juga ini itu cerita tragedi. Mengubahnya menjadi buku tentu bukan hal yang bijak, saya bilang gitu. Tapi Mas Vial itu bijaksana juga. Beliau juga memberi saya sudut pandang lain bahwa cerita ini bisa dijadikan pembelajaran. Mungkin bagi orang-orang yang akan menjalani KKN atau sedang KKN. Saya pikir apa yang disampaikan beliau juga masuk akal. Kemudian saya harus berdiskusi sama narasumber juga. Iya. Saat saya berdiskusi dengan narasumber cuma meminta bahwa mungkin beberapa bagian di buku itu harus sedikit diperhalus. Jadi bahkan narasumber pun sebenarnya setuju. Jadi ketika itu mengundang kemarahan publik, saya bingung. Berarti ini saya yang salah atau bagaimana ini untuk mengukur bahwa alih pindah media ini menjadi kontroversial. Padahal di Twitter nggak ada kontroversi. Begitu jadi buku, banyak yang ribut. Maksudnya gitu? Mereka berasumsi bahwa ini udah dirancang oleh penerbit. Oh yang tadi ya? Ya. Udah dirancang oleh Simple Man, udah dirancang oleh semua orang yang terlibat dalam produksi ini. Padahal yang mereka nggak tahu itu untuk sampai ke buku pun sebenarnya panjang prosesnya mas. Nggak segampang, oke saya kirim naskah, habis itu jadi buku, laris,
enggak, tapi panjang banget. Saya harus menemui beberapa orang, mengatakan apakah ini bisa membawa saya ke hukum juga. Saya juga takut karena bagaimanapun ini kan ada nama universitas yang harus diselesaikan, ada nama kota yang harus disamarkan, ada nama desa yang harus tetap saya sembunyikan. Banyak elemen yang nggak bisa saya ungkapkan di sini, Mas. Tapi itu rumit sekali. Dan ketika itu sudah menjadi buku, saya harus dihujat lagi. Jadi, tapi sebelum soal ini ya, sebelum soal kritikan dan lain-lain ya, secara teknis kumpulan tweet ini dijadiin buku itu diapain? Di apa plek-plekan sama di copy paste atau dijadikan narasi yang lebih detail untuk bedain gaya penulisan di tweet dan di buku? Apa gimana teknisnya nih? Perbedaan sampai saat ini ya, saya masih terus belajar ya. Perbedaan tweet dan buku adalah buku harus lebih detail, harus lebih bisa menggambarkan apa yang ingin kita tulis, sedangkan di tweet harus menggambarkan kalau saya tadi bilang major, mungkin ada di bawahnya major itu mungkin pertengahan. Nah di tweet itu harus yang itu. Ibarat di Twitter kita nggak butuh detail karakternya secara lengkap, umur atau apapun. Kita harus buat itu sesingkat mungkin karena kalau kita melakukan itu seperti di buku, pembaca akan bosan. Oke. Karena itu kita nggak peduli dengan karakter ini punya itu. Kita cuma ingin tahu apa yang terjadi dengan karakter itu. Iya, ini menarik banget sih. Iya. Jadi yang setiap saya menulis tweet dan buku saya selalu membedakan itu. Jadi di tweet saya harus buat seringkas dan sejelas mungkin. Membuat orang masih bisa mengimajinasikan tulisan saya. Sedangkan kalau di buku saya bisa bermain-main. Bisa bermain emosi, bisa membawa pembaca lebih jauh lagi. Belum ngomongin deskripsi, kata hati, karakter. Itu bisa dimainin di buku. Di buku. Okay. Sedangkan di tweet kita nggak bisa melakukan itu. Oke. Kalau gue ngeliatnya kayak mungkin tweet itu kayak kita ngobrol kali. Kan kalau kita ngobrol sama orang, kita kayak bercerita ke orang di dekat kita secara langsung, secara jelas, tidak perlu bertele-tele. Iya. Kan nggak mungkin kalau kita lagi ngobrol kayak lalu dia melangkah. Iya, itu enggak ya. Itu masih ada, tapi dengan cara yang cepat. Nggak perlu sedetail buku kalau kita pengen nulis itu. Oke, baru kita ke hujat-menghujat. Simple Man ini kan sosoknya orang nggak tahu. Iya kan? Beberapa ada lah ya. Sebagian besar nggak tahu. Sebagian besar nggak tahu. Mukanya Walter White, namanya Simple Man, terbit jadi buku pun juga pakai nama samaran kan, masih Simple Man juga. Ketika orang mengkritik, itu tetap nyampe ke sosok aslinya, perasaannya. Tetap, Mas. Walaupun itu bukan diri kita gitu. Mungkin karena saya itu merasa bahwa Simple Man tetap saya. Secara mungkin emosional, karena mungkin membangun dari nol atau ada perasaan lain yang merasa bahwa meskipun ini Simple Man yang dihujat, tapi saya yang kena juga. Karena ya bagaimanapun juga ini kembali ke saya adalah Simple Man juga. Itu kritikannya juga sakit banget gitu. Kritikan tuh apa nih? Lebih ke kayak tadi ini ternyata marketing penerbit atau lebih ke apa? Kritikan soal gaya menulis semuanya atau gimana? Gaya menulis mungkin jarang. Itu mungkin ke para pembaca yang sering membaca buku. Lebih ke ini tuh sekali lagi ini tuh tragedi. Tapi kenapa kamu bukuin? Kenapa kamu jadiin duit? Ada yang bilang gitu ya? Ada Mas, banyak banget. Terutama yang di situ. Itu yang bikin saya, wah apa saya jahat banget ya. Jadiin tragedi orang sebagai ladang duit saya. Saya juga setelah membaca tweet itu, saya tuh nggak tidur semalaman. Saya pikir, iya saya itu jahat banget ya. Kayak ngerasa bersalah ya? Iya. Tapi kan royalti banyak pasti kan? Iya, dan setelah membaca tweet itu, saya berdiskusi dengan keluarga, dengan orang terdekat saya bilang, kayaknya saya nggak mau deh nerima royalti ini. Oh, nggak diambil royaltinya? Saya nggak mau untuk cerita ini adalah cerita KKN Desa Penari itu cerita paling dalam. Itulah kenapa saya memandang KKN Desa Penari itu intim banget. Jadi saya bilang ke Mas Fial yang saat itu masih jadi pemberat, saya bilang, Mas, semua royalti dari buku ini
nggak boleh masuk ke kantong saya. Kita sumbangin aja, Mas. Oke. Mas Fial meyakinkan saya, Mas ini tuh banyak banget royaltinya. Kebayang sih. Saat PO Kebayang aja ini banyak banget yang PO. Apa nggak sebaiknya setengahnya aja, Mas? Nggak, Mas, saya 1% pun saya nggak mau nerima itu. Karena sekali lagi, kalau saya nerima itu, kata-kata netizen yang mengatakan tega banget kamu makan uang dari tragedi orang loh. Itu terngiang-ngiang di kepala saya sampai saat ini bahkan. Dengan ada buku ini, udah pasti makin pecah lagi tuh kan, makin rame lagi kan. Sekeras apa usaha untuk tetap menyembunyikan Simple Man? Karena kan pasti orang makin gatel kan, itu kan kayak tantangan terbuka kan. Iya. Siapa nih yang bisa nemuin ini gitu kan. Setelah buku itu terbit sebenarnya tantangannya jauh lebih berat, Mas. Karena mulai ada beberapa orang yang mengancam saya, bahkan nyawa, urusan sama nyawa. Kalau saya ketemu kamu, saya bunuh. Saat itu ya, Mas. Saat masih rame-rame banget KKN. Bahkan ada satu akun YouTube sampai menguliti saya ke kehidupan pribadi. Walaupun saat itu saya nggak membenarkan akun itu. Karena kalau saya benarkan, saya takut itu akan melebar kemana-mana. Bahkan mungkin orang tua saya bisa kena, saudara-saudara saya. Jadi saya cuma bisa diem, cuma bisa lihat. Saya menghubungi orang-orang yang diposting di situ. Saya minta maaf sama mereka karena gara-gara saya mereka kena. Oh, jadi maksudnya kehidupan pribadinya Iya. Ini orang-orang terdekat dia nih gitu ya? Beberapa orang yang pernah dekat sama saya sampai diposting, ditunjukin fotonya, ditunjukin namanya, ditunjukin dia sekolah di mana, asal kotanya. Itu waktu saya baca itu saya langsung, saat itu saya ada di Jakarta. Saya bilang ke teman-teman yang mendampingi saya nggak mau pulang. Kenapa, Mas? Saya takut di rumah saya nanti udah ada orang-orang yang mungkin nungguin saya atau apa. Oke, jadi Mas ini lumayan ini juga ya, empatinya tinggi juga ya. Maksudnya mikirin juga orang lain gitu ya. Saya tuh mungkin ya, saya tuh selalu memikirkan orang lain dulu sebelum saya. Karena kalau saya sendiri yang nerima, itu nggak masalah. Mau saya dihujat, mau saya diapa-apain, bagi saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain yang kena itu, apalagi karena saya, itu kayak itu jadi masalah bagi saya sendiri. Jadi kayak kok saya bisa ngelibatin orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Kalau saya bisa ngurugin orang lain gitu ya, walaupun secara nggak langsung gitu. Betul. Terus katanya ada orang kuat yang ngancem, itu cerita apa tuh? Jadi ada satu cerita yang unik, orang yang punya power. Saat itu saya tuh bangun tidur, ngecek HP, tiba-tiba akun pribadi saya, bukan akun Simple Man, akun pribadi saya banyak yang follow. Oke. Otomatis saya ketakutan. Akun saya ini nggak pernah nge-tweet, nggak pernah nge-retweet, nggak pernah ngapa-ngapain. Tiba-tiba dibanjiri dengan orang yang nge-follow. Saya langsung tutup akun, saya langsung protect akun saya, akun pribadi saya. Dan kemudian saya cek, ternyata di DM ada permintaan pesan. Saya buka, saya baca. Ternyata ada orang yang mengaku saya ini punya power gede. Bahkan saya bisa nemuin kamu loh. Itu kata-kata dia nih? Iya. Okay. Bahkan saya bisa nemuin kamu loh. Temuin saya dalam waktu dekat. Kalau enggak, saya sebar nih data kamu ke orang-orang. Oh, dipublikasiin? Iya. Waduh. Awalnya saya ragu. Saya agak takut. Tapi akun itu menggunakan nama kayak nama Simple Man diplesetin jadi sebaliknya. Oke. Ya jadi kayak cara ngancamnya itu saya langsung paham. Mungkin karena saya sering baca cerita detektif. Jadi kayak cara mengancamnya itu sarkas gitu. Maksudnya nama aslinya Mas? Dengan menciptakan akun dari akronim dari kebalikan nama Simple Man. Nama Simple Man atau nama asli Nama Mas? Simple Man ini. Oh, nama Simple Man ya. Nah, jadi dia secara nggak langsung udah ngomong, saya tuh tahu loh siapa kamu. Oke. Akhirnya saya takut, saya minta pendapat ke teman-teman saya. Habis itu teman-teman saya bilang, ya udah kita temuin. Oke. Ini orang punya power banget nih kayaknya. Udah punya kuasa bisa nih ya. nyari sesuatu dengan gampang. Oke. Akhirnya saya bilang, Mas saya mau ketemu, nggak apa-apa Mas, saya ketemu. Di mana saya minta di sebuah mall gede di Jakarta yang ramai. Karena takutnya itu hal-hal buruk atau apa. Iya. Saya datang,
teman-teman saya sembunyi dari tempat jauh. Jadi biar kesannya saya nggak bawa rombongan, jadi saya temuin sendiri. Ini udah kayak di film-film ya. Iya. Jadi teman-teman saya sembunyi-sembunyi dari tempat jauh memantau. Ternyata orangnya bapak-bapak mungkin sekitar usia 40, 50. Anak dua? 50, 60. Gua dong. Maksudnya gua gitu. Oke, bapak-bapak 40-an. Usia 50, mungkin 50-an. 50. Beliau duduk, udah ada kopi di hadapannya. Saya ngedeketin pelan, saya masih takut tuh. Terus bapaknya noleh, simple man ya. Duduk. Kayak cara ngomongnya itu juga bikin saya agak segan. Langsung kayak apa? Duduk, langsung gitu? Ya itu duduk, saya duduk, ngobrol. Kok bisa tahu? Dia jelasin. Kamu itu punya celah yang bisa ditembus. Saya dikasih tahu. Saya di sini nggak pengen berbuat jahat. Dijelasin, dikasih tahu, tutup ini, tutup itu, tutup ini. Habis saya melakukan itu, kata orangnya, nah sekarang udah aman. Saya kesini pengen nemuin kamu karena saya pengen minta tanda tangan. Jadi saya Effort banget ya. tapi effort banget dia ya. Anehnya beliau mau minta tanda tangan tapi nggak bawa buku. Akhirnya ya sudah saya bilang ke teman-teman saya. Untungnya teman-teman saya bawa buku. Di paha atau? Jadi diambilin buku, saya tanda tangan, kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliau relate dengan cerita saya. Katanya setelah membaca cerita saya, beliau bermimpi kayak lihat sanggar itu. Beliau ngejelasin lebih jauh, katanya dia punya hubungan sama keraton, sama daerah, sama yang seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa cerita ini tuh dekat banget. Dia minta diberitahu di mana sih tempat aslinya, di mana nggak perlu ada yang ditutupin sama saya. Saya janji akan ngasih keamanan buat ini. Saya jelasin semuanya setelah pembicaraan itu orangnya pamit. Sempat nawarin yang lain nggak, maksudnya kayak? Mungkin nawarin kalau mungkin main ke Jakarta lagi atau ke Jakarta bingung cari tempat tinggal bisa mampir ke rumahnya. Oke, oh ditawarin akomodasi gitu. Iya, ditawarin mungkin tempat tinggal untuk istirahat atau apa. Pernah diterima tawaran itu tuh? Enggak. Oh, oke. Berarti ada lumayan banyak yang udah tahu ya siapa sosok Mas Simple ini sebenarnya? Secara paksa banyak yang. Secara paksa. Secara paksa. Secara ketidaksengajaan juga banyak. Ketidaksengajaan misalnya gimana? Jadi ada teman saya tuh dulu kuliah di salah satu kampus. Ngehubungin saya, dia minta ngajak ngopi. Nah, yuk kita ngopi yuk. Tapi menurut saya itu aneh karena dia nggak pernah ngajak saya keluar. Oke. Tapi tiba-tiba ngajak ngopi. Ini kejadiannya udah ada film kah atau masih buku? Masih cerita. Setelah saya bagiin voice di YouTube di Bang Radit. Okay. Saya nggak mau terus. Saya menolak dengan berbagai alasan. Sampai di titik dia akhirnya bilang, udahlah capek. Kamu simpel makan. Ayolah ngopi. Langsung ditembak tuh sama dia. Jadi dia katanya dia tahu dari logat saya ngomong, dari suara saya. Hanya dari suara banget. Voice note itu? Ya dari logat berbicaranya udah ketahuan. Ini teman deket banget atau gimana? Enggak dekat, cuman dia itu mungkin kalau dalam kelas itu dia ketua kelas atau apa, pantolan lah. Oh, jeli banget ya? Dia mungkin cuman pengen tanya-tanya aja. Itu kita tuh dulu ya, ingat nggak Dil? Ini ada Fadil nih. Itu pas voice note-nya itu lo kirimin tuh. Kita tuh sampai dengerin, ini orang di pinggir jalan nih. Ada motor lewat. Ada bunyi motornya nih Surabaya nih kayaknya nih. Sampai kayak ini daerah mana gitu. Ingat gak di situ? Kan dia ngirim voice note. Terus kita dengerin kayak ada bunyi S. Iya. Apa sih? Tukang ya? Iya, S tungtung. S tungtung gitu kan. Iya. Kalau S tungtung ini daerah mana nih? Kita sampai kayak, wah ini siapa sih orangnya gitu. Sampai logatnya kita iniin. Tapi ternyata ada orang lain yang dengerin dan langsung, gitu. Karena memang dia pentolan kelasnya. Iya. Oke. Dan hanya itu yang tahu, yang satu kelas enggak? Ada lagi yang ngediting itu, yang ngirim ke Mas Radit itu. Oh yang. Jadi saat YouTube Bang Radit diposting rame, saya khawatir. Saya minta nasihat lagi ke penerbit saya, Mas gimana nih, Bang Radit udah ngeposting ini, gara-gara ini. Akun Twitter saya kena bom like, kena bom komen, kena bom rame ini ya? Rame banget, sampai saya nggak bisa mengendalikan situasi. Apakah saya harus jawab ini Mas? Penerbit saya bilang waktu itu
bilang aja daripada jadi bola liar. Oh benar. Takutnya orang nanti akan mengatakan yang sesuatu yang makin jauh, yang makin berbahaya, yang makin bisa merugikan saya. Ya sudah, saya mau voice note. Saya minta pertanyaan yang mau diajukan Bang Radit. Betul. Habis itu saya cari teman saya yang ngekos. Oke. Teman satu kampus. Saya datang siang-siang bolong. Saya ketuk pintunya, saya tanya, bantuin saya. Bantuin apa? Saya simple man. Langsung gitu? Aduh, ayo masuk. Habis itu masuk, minta bantuan apa? Minta bantuan untuk ngerekamin suara saya. Dia punya alat-alat untuk podcast. Oke. Jadi, tapi waktu itu kita pakai HP aja karena biar lebih cepat aja. Jadi mau minta bantuan teman yang punya alat podcast. Iya. Terus dia bilang, kayak pakai HP aja. HP-nya dia bagus. Oke, terus. HP dia bagus, saya baca pertanyaannya Bang Radit, saya jawab, nggak ada editing. Oke, ini udah semua kita kirim. Habis dikirim, teman saya baru tanya, kenapa suaranya nggak diubah ya? Oh iya, terus ya udah. Kenapa nggak dibikin chipmunk atau apa gitu ya? Dan terus ada suara es krim itu Iya. yang legend. Iya emang legend sih itu sih. Oke. Tapi pas kita sebelum kita syuting ini kan kita juga sempat nawarin suara mau diubah juga nggak gitu kan? Terus sampai sejauh mana shotnya boleh masuk, kupingnya apa segala macam. Terus Mas Simpel kayaknya lebih kayak ya udah suara nggak apa-apa, kuping juga nggak apa-apa. Apa emang udah lebih santai dalam menutupi identitas apa gimana nih? Mungkin saat ini udah lebih santai Mas. Okay. Suara juga nggak terlalu masalah bagi saya karena sejujurnya saya tuh menghindari drama, menghindari gimmick. Karena kalau suara saya diubah kan jadi kayak borak-borak yang di TV. Jadi saya iya sih bener sih. Kayak apa dagang borak bakso-bakso itu ya. Iya, saya pun juga nggak mau ya? pakai topeng pun. Saya tuh menghindari itu. Bener. Karena saat bikin akun Simple Man itu saya udah semacam punya prinsip. Gak ada drama, gak ada gimmick, gak ada apa-apa. Apa adanya ya? Apa yang orang mau baca dari saya silahkan. Yang mau menghujat itu sebenarnya ini yang saya bingung. Kalau dia sampai repot-repot menghujat kenapa? Kenapa nggak biarin aja postingan saya lewat? Kadang itu yang bikin saya itu bertanya-tanya sampai sekarang. Tapi kalau kayak gitu, apa yang masih menghalangi untuk sedikit lagi nih, untuk kayak ini gue gitu, ini muka gue gitu? Mungkin karena saya tuh masih takut, Mas. Oke. Takut grogi, takut nggak bisa bicara dengan jelas, takut banyak ketakutan saat saya tuh mungkin menunjukkan diri. Terutama mungkin tadi belum saat ini karena saya tuh kayak punya pertimbangan bahwa ini masih belum sebanding. Oke. Dengan kalau saya muncul, saya dapat apa? Mungkin dapat popularitas, mungkin dapat materi. Tapi itu tetap bagi saya belum sebanding dengan kalau saya keluar. Dengan mungkin kerugiannya gitu. Oke. Nah ini menarik ya. Jadi seorang pegawai pabrik di Jawa Timur yang di waktu luangnya main Twitter membagikan cerita horor. Iya. Tiba-tiba dapat atensi yang begini banyak. Punya buku, royaltinya nggak diambil. Tiba-tiba sampai mana nih tawaran film ini muncul nih? Pada titik apa nih? Pada titik sebenarnya saat viralan itu nggak hanya penerbit Mas yang kontak saya, banyak PH yang kontak saya. Tapi saya tuh punya PH, mungkin lebih tepatnya saya itu belum berkeinginan untuk karena saya nggak tahu apa-apa tentang film terutama. Jadi tawaran dari PH, tawaran dari stasiun TV, semuanya cuma saya baca, saya close. Saya baca, saya close. Saya cuma menanggapin mungkin yang komentar-komentar tentang cerita saya aja. Nah dari situ ada orang-orang dari Jakarta yang kemudian sampai nyari saya. Ke rumah? Saya nggak tahu dia dapat kontak dari mana. Beliau datang ke saya minta ketemu di salah satu bandara di Juanda untuk sekedar ngopi, berbicara. Habis itu dia menawarkan diri dengan kesepakatan bahwa saya akan ditemanin terus. Maksudnya gimana tuh? Jadi saya nggak akan, ibarat kalau seandainya ini disetujui dengan PH tertentu, saya akan ditinggal habis itu. Kayak
Ya saya berarti cuma dimanfaatkan untuk jadi penghubung aja. Saya bakal ditemenin selama di Jakarta, saya bakal dijamin mungkin karena Jakarta sekali lagi kota yang belum pernah saya kunjungi dari saat saya sebelum ke Jakarta itu. Saya punya ketakutan dengan Jakarta. Oh, punya ketakutan dengan Karena Jakarta? terlalu besar, karena terlalu... Dan mungkin orangnya banyak aneh gitu. Saat itu saya belum tahu, karena saya kan hanya lihat Jakarta dari TV. Jadi saya nggak menilai orang-orangnya. Saya cuma takut tersesat atau ada kriminal, kan kita nggak tahu ya. atau ditipu. Karena sebenarnya waktu kita berangkat ke Jakarta pun ibu saya telepon terus. Kamu beneran orangnya baik? Kamu beneran nggak? Ini di TV rame banget tentang KKN loh. Wah. Takutnya ini bahaya. Enggak, kayaknya ini orang-orangnya baik-baik. Oke, coba gue mencoba memahami ininya ya, alurnya. Jadi yang minta ketemu di Bandara Juanda itu bukan orang PH. Bukan. Oke, ini orang baik yang mau membantu menghubungkan Mas Simple ini dengan production house. Iya. Oke, dijamin nih, tenang, di Jakarta kita jamin tidak ada dikerjain apa segala macam. Terus Mas Simple pergi ke Jakarta bersama mereka. Iya. Kok bisa percaya gitu? Maksudnya sebelumnya dia menjelaskan track recordnya dia. Sambil minum ya? Iya. Jadi beliau ternyata punya track record bagus. Dia cukup mengetahui apa aja yang saya tanyakan. Saya itu ketakutan saya adalah apakah saya nanti di sana jangan-jangan ditipu secara materi atau secara apa. Karena sekali lagi ini tuh bukan cerita dari saya. Saya ini bawa cerita orang. Dan saya harus menyampaikan ke mereka-mereka juga kan. Nah, beliau bisa menjelaskan dengan seringkas karena ilmu pengetahuan saya juga nggak sebanyak itu. Dia berusaha menjelaskan dengan sederhana dan saya mengerti. Bahkan dia ngasih jaminan nggak akan ada tipuan. Kalau saya ada tipuan, ini semua bisa diambil sama Mas gitu. Makanya saya percaya, saya berangkat. Saat itu saya kan kerja di pabrik ya Mas. Cara kerjanya itu 6 hari kerja, 2 hari libur. Kebetulan saat itu hari libur. Jadi saya langsung bisa diajak ke Jakarta untuk ngobrol dengan pihak-pihak yang terkait, yang PH-PH itu dijelasin lah lebih detail sama mereka. Orang yang baik ini menjelaskan lebih sederhana ke saya dan saya mengerti. Habis itu oke, saya pulang lagi. Oke, berarti hanya 2 hari di Jakarta? Hanya 2 hari. 2 hari. Iya, saya nggak bisa lama-lama di Jakarta. Sempat minum boba? Saya belum. Bahkan apa pagi sore nggak bercanda. Nggak. Pasti di sana juga ada boba lah ya. Ada, ya kan? ada. Berapa banyak PH yang ditemuin? Hanya 1? Kalau tidak menyebut secara spesifik, saya bisa nyebut 4-5 PH. Oke. Dan yang paling cocok sama MD saat itu? Sama MD. Oke. Wah, ini keputusan yang gede banget kan ya. Akhirnya, gue mau kerja sama MD, mau kerja sama Pak Manoj. Ada berapa lama keraguan untuk sampai akhirnya tanda tangan tuh? Ada, itu pasti kan sebagai, kalau dari tadi saya ngelihatnya kayak orang ini pemikir banget nih. Seberapa banyak pertimbangannya sampai akhirnya gue tanda tangan nih gitu? Banyak sih Mas, karena sekali lagi saya tuh nggak berani tanda tangan di sebuah kontrak. Bahkan saat penerbit saya ngirim kontrak pun dikirim lewat pos. Sampai beliau datang ke Surabaya untuk minta kontrak itu belum saya tanda tangan. Vial maksudnya? Ya, karena Vial saya sampai datang? juga takut. Takut ada sesuatu yang mungkin merugikan saya. Ya. Apalagi saya minta dijelasin lebih langsung. Apalagi kalau kita lihat berita kan kontrak yang menipu ini gitu kan ya. Iya, paham. Nah, berarti apa nih? Ini kontrak dari PH ini siapa yang baca nih? Banyak nih? Cukup lama Mas, kurang lebih 1 mingguan. Oke, 1 minggu. Karena sebenarnya di balik itu banyak drama yang mungkin nggak bisa saya ceritain, tapi ya cukup lama karena sekali lagi KKN ini harus melibatkan banyak orang. Oke. Nah ini kan gue juga penulis nih ya. Iya. Ada ini nggak? Ada biasanya ya. Kalau penulis yang punya buku bestseller, terus kita nih penulis ini kan yang kita tahu hanya kertas kosong kan. Kayak di dokumen Word atau di Twitter kan itu hanya kita sama itu. Ini tuh personal banget kan cerita itu kan. Betul. Kita yang bikin di kesendirian kita, di kamar kita ini cuma punya kita gitu. Begitu ketemu PH, ini banyak bener nih orang-orang dengan begitu banyak kepala. Kayaknya diginiin, kayaknya gini deh gitu. Nah, sebagai orang yang kalau dari tadi perkataannya Mas Simple adalah
nggak tahu dan nggak pernah kerja sama PA dan lain-lain, ada kagetnya nggak kayak, ih cerita gue kok jadi iniin, diganti apa gimana gitu? Ini untuk saya yang belum pernah mengalami hal itu, awalnya tentu aja kaget karena ini tuh cerita orang yang saya bawakan. Kemudian ketika itu diubah, tentu aja ngerubah soul cerita itu. Saya selalu bilang, saya selalu ikut terlibat dalam setiap perubahan scene per scene. Oh, minta dikasih tahu. Ya, perubahan itu juga banyak, tapi saya juga tahu bahwa saya tuh nggak bisa memaksakan juga. Ketika argumen saya dan argumen mungkin penulis skripnya nggak bertemu di satu titik, saya coba untuk mengalah karena sekali lagi saya itu harus sadar bahwa mereka juga lebih tahu cara bikin film. Saya nggak mau dipandang, kamu tuh kan nggak tahu cara bikin film, udah nurut aja. Saya nggak mau itu kalimat itu terlontar dari mereka. Jadi saya coba untuk memahami situasi masing-masing. Selama itu nggak merubah sesuatu yang major banget, yang bisa menyinggung dari pihak saya nggak masalah. Oke. Tapi berarti diskusinya lumayan ulet juga kan? Ya, dan Kakak Ade Desa Penari ini salah satu cerita yang mungkin dengan kisah nyatanya nggak terlalu jauh. Jadi meskipun narasumbernya bukan nggak suka, lebih karena itu saat mereka menonton film itu mereka ingat kejadian itu. Mereka bilang ke saya bagus filmnya tapi saya nggak akan nonton lagi karena jadi KKN Desa Penari ini dibawakan dengan cukup bagus. Oke. Terutama bagi orang-orang yang udah terlibat itu. Oke. Nah, begitu filmnya keluar, apakah di saat itu juga memutuskan, kan kalau setahu gue nih Mas Simpal udah di Jakarta ya? Belum. Waktu saat itu belum? Belum, saya menghindari Jakarta. Ada pengalaman nggak enak ya di Kena Jakarta? macet parah. Langsung keluar semua, kena macet lah. Orang-orang ya pernah dikatain nggak sama orang Jakarta? Aduh sering. Sering dikatain. Dibilangin apa? Gimana? Ya dikatain monyet, dikatain. Pas lagi ngapain? Waktu naik motor, waktu di KRL. Dikatain monyet. Anehnya tuh saya itu nggak marah, saya tuh malah seneng. Hal yang kayak gini mungkin nggak akan saya dapat di tempat saya sih. Iya. Karena orang Jakarta nyablak aja gitu ya? Iya, jadi kayak ya kita nggak boleh baper atau apa. Nggak boleh baper. Ya sudah, mungkin saya salah atau apa. Nggak mau kayak pas dikatain monyet terus saya simple man. Oh, enggak. Oke. Kalau proses kerja kan tadi kan kalau kadang-kadang kita kan ada orang bilang pertama kali kerja sama orang Jakarta itu buru-buru banget sih, atau enggak ngomongnya ini banget sih, to the point banget gitu. Apa ada nemu itu juga nggak gitu? Iya, nemuin itu. Jadi kaget nggak pas kerja bareng? Kagetnya itu di sini bahkan sama bosnya bisa saling berteriak. Jadi saat itu saya cuman bisa lihat sambil duduk. Oh ini boleh ya berteriak sama bos gitu. Kan hal itu nggak akan saya dapetin di. Makanya Mas Simpel sering main ke kantor saya, Mas Simpel. Fadil nih gitu. Jadi syuting gak sih lo? Jadi syuting gak? Jadi syuting gak? Fadil. Dibanting-banting sama ini. Kalau saya sih gak pernah teriak gitu. Ya kan Fadil? Masuk dikit. Tipis-tipis lah, boleh lah. Boleh ya. Tipis-tipis ada joke. Oke. Nah, sekarang udah pindah ke Jakarta. Kan ini apa kayak trauma sama Jakarta dalam artian macet apa segala macam. Kok jadi pindah sekarang tinggal di sini? Mungkin karena benci jadi cinta. Ya. Jadi sekarang itu saya sudah mencoba untuk membiasakan diri karena ternyata ya nyaman juga sih sebenarnya. Tinggal di sini. Iya, tinggal. Tapi kalau menua kayaknya enggak deh. Iya, mending di daerah Balik asal mungkin. kali ya. Oke. Nah, ini filmnya udah jadi. Itu makin pecah lagi dong. 10 juta penonton tuh nggak pernah ada yang nge-break gitu ya. Setelah ditambahkan kan sempat keluar extendednya kan ya. Betul. 8 juta. 9 juta. 9 juta. 200. 200 habis itu jadi 10 ya? Iya. Oke. Apa perasaannya jadi seorang pemilik cerita yang filmnya paling laris sepanjang masa dari sejarah industri film ini ada? Gimana tuh perasaan seneng itu ada ya. Tapi
perasaan waktu nonton filmnya terus dihujat di samping itu juga ada. Oh, karena kan orang masih nggak tahu nih siapa Simple Man. Iya, Berarti pernah masuk bioskop. Iya, jadi waktu itu saya pulang ke daerah saya, di Iya. situ ada satu bioskop aja di satu kota. Saya nonton Lebaran, kebetulan itu waktu itu Lebaran dan itu bioskop chaos banget. Pasti rame. Jadi sampai karena ada Doctor Strange juga kan Mas. Jadi sampai harus antri, sampai harus itu saya berhasil masuk dapat tiketnya, duduk di samping saya ada laki-laki waktu nonton film itu dia suka ngeluarin kata-kata kasar anjir filmnya itu. Pas nonton KKN. Iya. Di sebelah. Di sebelah saya pas dia. Dan dia nggak tahu ini yang punya Iya, cerita. iya, Ya Allah. Ini anjing. Masa? Ya jadi saya dengar kata-kata itu tapi saya cuma bisa diam sambil bilang, Mas tulisan saya jelek berarti. Tapi kan yang namanya film kan Tapi selera terlepas kan. dari itu sebenarnya saya nerima dan senang aja berarti ada kritikan yang buat saya untuk kedepannya berarti saya harus lebih teliti, harus lebih baik lagi dari itu. Oke. Wah, pernah berapa kali hampir ketahuan berarti itu? Secara paksa itu mungkin di YouTube itu terakhir kalinya. Itu terakhir kalinya. Sampai Karena sekarang juga. Setelah saat itu semuanya udah kembali normal. Keluarga ada yang. Mungkin orang tua saya, Kenapa tuh? mereka nggak bisa nahan bahwa saya adalah Simple Man. Mereka nggak Dia bisa langsung nahan. nyeritain bahkan ke anak 5 tahun. Jadi anak 5 tahun itu ternyata tahu saya. Ya namanya anak-anak nyebar. Nah, yang lebih sial lagi Mas, tulisan-tulisan saya sebelum KKN itu kan semua kisah nyata. Oke. Tokoh karakternya pun nama asli. Jadi ketika semua orang tahu itu saya yang buat, saya disidang sama keluarga besar. Kamu boleh nulis cerita kayak gini, tapi karakternya diganti dong namanya. Itu kalau orang-orangnya nanti nggak terima gimana? Ya dari situ saya nggak pernah lagi pakai nama karakter asli. Termasuk di KKN akhirnya saya samarkan. Berarti ini karena ketahuan yang nulis KKN, jadi pada nyari tulisan yang lama. Iya betul. Baru ketahuan, wah si Simple ini Iya. sering nih nulisin soal kita nih. Gitu. Iya betul. Tapi namanya juga orang tua mungkin ada kebanggaan juga kan. Ada kebanggaan. Kayak ya pengen pamer dikit lah nih anak gua nih ini loh gitu kan. Terus ke anak 5 tahun disebarin kemana-mana. Lucu banget sih. Iya. Oke, sekarang udah tinggal di Jakarta, kesibukan sehari-hari berarti apa nih? Lagi ada apa nih? Kalau saat ini tuh saya tuh full time nulis Mas. Full time nulis? Full time nulis. Itu dalam outputnya apa nih? Apa buku kah, tweet lagi kah? Atau? Buku, film, komik, dan tentu aja saya tuh pengen kembali lagi ke Twitter karena bagaimanapun juga itu tempat yang menyenangkan buat saya melempar cerita-cerita dari orang yang bercerita ke saya. Tipikal harinya Mas Simple nih gimana nih? Bangun jam berapa nih? Bangun, karena ini sekarang di Jakarta ya, Iya. jam 9. Jam 9. Kalau di daerah saya jam 6 udah bangun. Oke, ini jam 9 nih. Jam ya? 9 bangun tidur, buat wedang jahe. Wedang bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri, Oke. masuk ke ruangan khusus buat kerja, ngasih makan ikan saya di situ. Di ruang kerja ada ikan. Ada. Jadi kalau Oke. saya lagi mungkin bosen ngetik, saya ngelamunin aja lihat. Ngelamun lihat ikan. Iya, ikan kecil-kecil itu. Berapa ikan kecil-kecil ini? 4. Ada 4 biji. Ada 4 biji. Ada namanya nggak? Nggak. Saya suka aja lihat ikan. Kenapa ya? Kok ikan jarang dikasih nama ya? Kalau kucing kan kita punya kucing nih. Namanya Bitsy, kayak kucing gue di rumah itu. Kenapa kalau ikan enggak ya? Abis pulang dari sini saya kasih nama. Iya, oke. Iya, benar. Kasih nama Fadil aja tuh. Syuting nggak lo? Syuting gitu si Fadil. Oke, ngasih makan ikan nih. Habis itu berkebun sedikit. Saya tuh suka tanaman merambat, Mas. Tanaman merambat tuh gimana tuh yang Tanaman yang biasanya merambat di pagar-pagar. kayak kentang gitu ya? Saya nggak tahu nama tanamannya, tapi dia merambat ke atas. Apa menariknya dari tanaman merambat? Jadi tiap gimana? hari kita lihat dia nambah sedikit. Emang agak unik ya ini Mas Simple ini itu ya? menyenangkan. Menyenangkan melihat tanaman berarti- yang merambat sedikit demi sedikit. Oke. Jadi emang hobinya tuh kalau saya yang ngelihatnya tuh, kalau gue tuh ngelihatnya kayak Mas Simple ini
mau memperhatikan sesuatu supaya pikiran itu jadi bebas. Iya, Itu nggak sih? betul. Kayak ini taman merambat kita lihat nih kayak. Tapi kan yang sebenarnya kita nggak lagi ngeliat tanaman nih, tapi kita lagi ngawang-ngawang kan. Iya. Bener nggak sih? Iya betul. Kayak seolah kita ngeliatin tanamannya, Iya. tapi ijo-ijo terus dia ke atas gitu kayak tiba-tiba ada aja yang masuk ke kepala kan cerita atau apa. Betul. Mungkin sama kayak ikan juga gitu kan. Ikan juga seperti itu. Ngeliatin, tapi sebenarnya kita lagi memarinasi ide-ide. Tapi anehnya tuh lebih sering dapat ide kalau kita bermotoran. Biasanya motoran malam-malam keliling kota. Berarti di Jakarta pun kalau mentok banget motoran. Iya, motoran. Oh. Lihat orang-orang, lihat orang ngatain monyet, lihat, banyak banget Itu di kayak, sana. kayaknya membekas banget di kepala ya gitu ya. Itu macetnya parah sih. Jadi Jakarta. dari kemacetan itu menyenangkan aja lihat banyak orang yang capek kerja, capek Oke. seharian ngapain aja. Kalau dulu ya, gue nih mas simple ya. Gue tuh dulu suka banget duduk di kafe. Ini zaman-zaman bener-bener jadi penulis banget nih. Duduk di kafe, buka laptop, terus ngeliatin orang ngobrol. Mereka ngobrolin apa, apa yang lagi, ada yang lagi berantem kah, ada apa, ngeliatin gesturnya, ngeliatin apa ya, terus latihan menulis deskripsi kejadiannya, buat dapetin inspirasi-inspirasi aja gitu. Suka gitu juga? Saya juga suka gitu. Iya. Tapi mungkin saya di jalan. Oh iya, mirip-mirip ya. Iya. Mirip-mirip ngeliatin ada orang ribut di motor kan. Iya. Berantemnya juga susah kan. Iya. Kayak kalau orang pacaran di motor ribut kan. Kalau di kafe mungkin mahal kali ya. Tadi udah ngasih makan ikan, udah buka laptop, nulis. Berapa lama? ya. Nggak maksudnya setelah ngasih makan ikan tuh nulis berapa lama? Mungkin bisa seharian mas. Seharian. Ada break makan siang? Iya, mungkin break makan siang habis itu balik nulis lagi. Baik nulis lagi. Paling enak itu emang nulis itu sebenarnya nulis itu enak saat di jam 3 sampai malam banget. Jam 3 siang sampai Iya, malam. jam 3 sore. Oh iya jam 3 sore. Oh. Terus kalau lagi stres gitu ada apa? Main game atau? Saya kalau lagi stres mungkin nonton. Sekarang tuh lagi sedang suka-sukanya nonton film. Di Netflix atau? Di bioskop biasa. Oh di bioskop. Itu nyari kesegaran juga ya? Iya, belajar juga. Seberapa sering mentok nih? Karena kadang-kadang kan sebagai penulis kan kita buka laptop, apalagi ya? Seberapa sering? Atau emang lancar aja? Sebenarnya mentok, akhir-akhir ini mentok juga. Karena mungkin terlalu banyak yang harus saya pegang. Jadi akhirnya saya itu nggak fokus ke satu project ya mungkin. Biasanya kalau stres, saya tidur atau nggak nonton. Udah, saya itu tipikal orang kalau ada masalah udah tidur aja. Besok semoga hilang masalahnya. Oke, ini menjelang akhir pembicaraan kita nih pertanyaannya mau agak gua challenge nih ya. Boleh. Mas Simple ya. Pernah nggak kepikiran di benaknya Mas Simple ini bahwa dengan tidak membuka identitas Mas Simple secara terbuka, itu karir mungkin akan atau agak sedikit tertahan gitu. Pernah nggak di kepala kayak, apa kalau gue kasih tahu gue siapa, mungkin kesempatan bisa lebih banyak kali ya? Ada pikiran itu nggak sempat? Untuk saat ini ya mas, mungkin tadi Mas Radit bilang mungkin ada kesempatan buat saya, tapi yang ada di kepala saya mungkin itu juga bisa membuat saya takut justru malah saya nggak dapat kesempatan itu. Karena? Takut orang sudah berekspektasi tinggi dengan Simple Man mungkin kayak gini. Ketika dia lihat orangnya, oh ternyata gini doang. Oke. Jadi ada ketakutan itu juga. Ekspektasi mereka ternyata patah. Ternyata Simple Man nggak seperti yang mereka harapkan. Bukan mas-mas yang ganteng, bukan mas-mas yang pinter, cuman orang biasa banget ini. Mungkin ketakutan itu. Dan untuk saat ini saya itu cukup orang yang ngerasa bahwa oke, saya nggak boleh berjalan terlalu jauh dulu. Selangkah demi selangkah. Saat ini saya cukup dengan ini dulu. Tapi ketika saya mulai berpikir bahwa oke, saatnya saya menunjukkan diri dengan pertimbangan bahwa apa yang akan saya dapatkan setimpal, saya siap keluar. Oke. Dan sebenarnya saya sedang menuju ke sana. Untuk saat saya benar-benar siap untuk keluar. Untuk Berarti ngasih lihat gitu. Ya, harus ada sesuatu yang sebanding dengan itu. Dan itu di kepala udah punya nih? Sudah tergambar. Oke, jadi kita tinggal nunggu nih ya? Kalau terwujud? Semoga dalam waktu dekat, semoga suatu hari nanti. Oke, wah seru banget. Ini untuk orang yang nonton dan ngikutin, kan kadang kita suka gitu tuh. Kita tahu ada band yang terkenal banget sekarang,
Tapi pada ngomong, itu mah dulu pas zaman orang belum pada tahu gue udah ngikutin nih gitu. Ini untuk orang ngikutin Simple Man dari zaman tweet tanpa keviralan itu dan sampai sekarang akhirnya nonton video ini, ada yang mau disampaikan nggak? Saya pengen ngucapin terima kasih pada Simple Man Community. Mereka itu sebuah grup, ada ibu-ibu, ada anak muda, ada mas-mas, semuanya itu dari saya dihujat, dari saya dikatain, mereka selalu yang ngasih semangat kayak nggak apa-apa mas nulis aja, nggak usah didengerin apa yang mencaci mas. Kita bakalan tetap kok nungguin. Bahkan saat saya udah rehat nulis kurang lebih 6 bulan mas. Saya nggak posting apapun di Twitter. Mereka tetap nungguin, mereka tetap ngasih semangat, mereka tetap ngasih nggak apa-apa. Kalau udah siap, kita siap juga bacanya. Itu boleh tahu nggak kenapa break 6 bulan? Lebih karena ada satu komentar yang sampai sekarang masih nempel di kepala saya. Setiap saya menulis cerita baru atau postingan, komentar itu pasti muncul. Allah pasti mau dibikin film lagi. Hal itu kayak mematahkan semangat saya. Jadi ketika saya udah mau, saya tuh selalu pengen ngasih yang terbaik pada pembaca saya. Saya selalu meningkatkan level yang lebih baik lagi. Tapi ketika komentar itu muncul, itu kayak, oh jadi lebih baik saya nggak usah nulis ya. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin saya perlu istirahat. Mungkin saya nggak perlu memaksakan diri. Kalau memang orang-orang berpikir bahwa saya hanya menulis untuk uang dan uang, saya bukan orang yang seperti itu. Karena banyak yang mungkin larut sama penilaiannya mereka sendiri kan, tanpa tahu kenyataannya kan. Mungkin kan orang-orang ini juga mikirnya beneran dari PH. Orang-orang ini juga nggak tahu soal royalti ternyata tidak diambil, nggak tahu juga soal komen kayak gitu tuh bisa bikin orang jadi sakit hati dan jadi nggak produktif kan jadinya gitu kan. Betul. Cuman ya akan ada masanya lagi dong, balik ke Twitter lagi kan. Banyak cerita yang sudah mengendap dan saat saya benar-benar udah siap, saya akan berikan itu untuk orang-orang yang benar-benar ngikutin saya aja. Dan sekarang kan banyak penulis horor anonim juga nih di Twitter. Kayaknya sih gara-gara Simple Man juga nih. Makanya kan banyak yang pengen ikut juga. Pasti kan ada efeknya juga lah gitu. Nah kalau dari Mas Simple sendiri ini apa nih? Apakah justru malah jadi saling kenal saat ini? Atau dianggapnya saingan atau gimana? Enggak. Ya, saya berteman dengan banyak kenal berarti ya? Kenal. Dan saya senang karena dari situ saya jadi tahu ternyata di Sumatera ada gini. Di Kalimantan juga ada begini. Di Jawa Tengah pun ada begini. Saya dari Jawa Timur. Jadi saya bisa membuka wawasan lebih banyak, pengetahuan lebih banyak dan kita bisa bertukar pikiran. Dan mereka juga sering bertanya gimana sih cara nulis yang baik. Jadi kita saling sharing ilmu aja. Dan itu menyenangkan. Oke, Mas Simple ada yang mau ditanyain nggak ke gue nih? Mungkin ini pertanyaan pribadi ya. Nah, maksudnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Radit. Mas Radit pernah berpikir untuk membuat film atau menulis horor? Membuat film atau nulis horor? Kalau nulis horor, saya pernah bikin di YouTube ada cerpen judulnya Cium. Itu soal ya horor sih. Ada satu horor di situ. Tapi kalau saya ngerasa gimana ya? Saya nulis cerpen horor itu karena pas pandemi kan kita di rumah aja ya. Terus akhirnya saya kangen nulis cerpen cinta-cintaan. Terus sama ada yang komen juga sama kayak Mas Simple tuh. Radit nulis cinta-cintaan mulu. Mungkin Mas Simple juga pernah dapat komen kayak horor mulu, gini mulu, kayak gitu kan. Nah kalau saya kebetulan saat itu pas dapat komennya mikir juga sih, iya juga ya, gue nggak pernah bikin cerpen yang beda banget dari biasanya. Bikinlah saya cerpen horor ini gitu, judulnya Cium, ada di YouTube. Dan sensasinya memang beda ya nulis horor ya, karena itu apa ya, kayak satu formula sendiri. Maksudnya kita harus nentuin ceritanya harus bagus dulu, hantunya juga nakutinnya juga kayak gimana, itu kan kita harus pikirin semua kan. Iya kan? Itu yang agak saya masih agak canggung dan susah gitu. Mungkin tiap penulis kan pasti punya keahliannya masing-masing gitu. Senang juga, saya suka banget nonton film-film horor. Tapi kalau bikin film horor ada keinginan sih
sambil nyoba-nyoba bikin sinopsis atau yang lain-lain gitu. Tapi ya saat ini sih fasenya masih dalam menikmati dan belajar gitu. Tapi kalau cerita horor favorit Mas Simple apa? Oke. Horor favorit. Iya. Dari luar negeri ya? Apapun. The Conjuring. Conjuring ya, itu film yang nakutin banget ya. Dari segi folknya dapat. Folk itu apa? Apa legendnya gitu? Legendanya. Legendanya. Dari seseorang perempuan penyihir yang bunuh diri dan bersumpah bahwa siapapun yang tinggal di rumah ini akan dapat sakit yang sama seperti yang saya rasakan. Jadi itu saya suka sekali mengangkat cerita yang mengandung isu, mengandung urban legend, mengandung hal yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Kalau saya tuh film horor yang masih ngebekas sampai sekarang, yang pas nonton ngerasa bahwa ih horor ternyata bisa gini ya. Itu The Ring. Oh, The Ring. Nonton nggak The Ring? Iya. Pasti tahu lah ya. Terutama apa kalau dari Jepang yang pertama banget tuh. The Ring kan? Klasik. Bayangin gak sih itu cuman bentuknya cincin deh. Ini spoiler kalau pada belum nonton lah tahun 90 berapa lu layak dapat spoiler lu berarti kalau nggak nonton. Dia kayak cincin kan judulnya The Ring kan, tapi ternyata itu bukan cincin, itu kan gambar sumur kan. Sumur. Dia kan ditutup di sumur si setannya itu kan. Betul. Terus dari itu misterinya tuh kayak kita ngerangkai puzzle gitu kan. Ya, betul. Mungkin karena saya suka yang kayak gitu-gitu kali ya, yang ada misterinya dikit gitu. Jadi itu masih sekarang sih masih ngebekas. Sama ada satu cerita misteri juga nih yang bagus banget. Misteri Jodoh Tio namanya. Karena ini namanya Tio dan iya di antara yang lain dia masih sendiri. Jadi masih jadi misteri buat dia. Oke Mas Simple, makasih ya atas ngobrol-ngobrolnya. Gak sempat minum nih, gak apa-apa ya berarti ya. Kita seru banget ngobrolnya. Udah berapa lama nih? Lumayan nih. 1 jam 15. Waduh 1 jam lebih kita ngomongin soal teknik penulisan. Penyegaran juga ya, kita nggak usah ngomongin horor ya, kita ngalur ngidul sebagai sesama penulis nih seru banget nih. Makasih juga semua yang udah nonton. Kalau misalnya ada yang mau ngikutin Mas Simple Man ini, ada di Twitternya, IG juga aktif nggak? Ada. Ada juga, tapi mungkin sekarang lagi nggak nulis. Nggak nulis. Tapi dalam waktu dekat, dia pasti akan mau nulis lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa lihat project selanjutnya ya dari Mas Simple dan sukses terus Mas. Terima kasih. Makasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, oke, dadah semua.